Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematik, materi kita pekan ini adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita simak dengan KS. Nah, pertanyaan yang harus terjawab dari materi kali ini adalah apa itu KS? Mengapa harus KS, kuadrat sempurna maksudnya, dan bagaimana membentuk kuadrat sempurna. Oke, kita ikuti materi berikutnya. Sebelum kita mendefinisikan kuadrat sempurna, ada baiknya kita melihat bentuk-bentuk kuadrat sempurna atau KS tadi. Nah, yang pertama, E kuadrat sama dengan A. Ini salah satu format dari KS. Contohnya misalnya, E kuadrat sama dengan 16. Atau boleh juga E kuadrat sama dengan 8. Boleh. Nah, kalau E kuadrat sama dengan 16, itu akan kita selesaikan. Berarti akar pangkat 2-nya ini kita rubah menjadi akar kuadrat. Akar pangkat 2, sorry. Akar pangkat 2. Ya. Kalau E kuadrat sama dengan 8, maka akar pangkat 2-nya kita rubah menjadi akar pangkat 2. Oke, kenapa harus plus minus? Karena nanti jawabannya boleh negatif, boleh positif. Atau ada bentuk seperti ini. A ditambah B pangkat 2 sama dengan C. Contohnya misalnya, X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, seperti yang atas tadi, maka pangkat 2-nya kita rubah menjadi akar pangkat 2. Ya, jadi berubah ke ruas kanan dia menjadi akar pangkat 2. Jadi X plus 3 sama dengan plus minus akar pangkat 9. Artinya boleh positif, boleh negatif. Di sini nggak mesti harus positif. Kalau soalnya negatif, maka ya jadi negatif. Sama prosesnya. Oke, jadi X dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 8, maka X dikurang 5. Kamu lihat di sini, akar pangkat 2-nya berubah menjadi akar kuadrat. Oke. Selanjutnya, mengapa harus KS? Ya, mengapa harus kuadrat sempurna? Oke, tadi dari penjelasan slide pertama atau slide sebelumnya, bahwa contoh-contoh kuadrat sempurna pada slide sebelumnya bahwa dengan kuadrat sempurna, maka akar kuadrat dengan mudah kita dapat selesaikan. Ya, kita dengan mudah menyelesaikannya. Ya. Karena itu, menjadi penting penguasaan kuadrat sempurna ini. Bahkan penemuan rumus yang banyak orang sebut dengan rumus ABC ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Ya, berasal dari rumus ABC ini berasal dari dia merubah menyempurnakan dari kuadrat sempurna. Selanjutnya kita lihat contoh. Nah, bagaimana membentuk KS? Kuadrat sempurna kuadrat sempurna dibentuk dengan menambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah koefisien X dikuadratkan. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan dengan ini. Setengah dari koefisien X, tapi dikuadratkan. Oke, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, langkah pertamanya, karena ini bentuknya C-nya masih ada di sebelah kiri, C-nya harus kamu pindahin ke sebelah kanan, karena formatnya harus begini. X kuadrat min BX atau plus BX sama dengan C.
Jadi bentuknya harus begini. Formatnya harus konstantanya ada di sebelah kanan. Jadi soal ini kamu rubah. Min 5-nya kamu pindahin ke sebelah kanan jadi plus 5. Jadi x kuadrat dikurang 4x sama dengan 5. Setelah formatnya begini, angka kedua, tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah koefisien X. Jadi ruas kirinya ditambah setengah koefisien X, ruas kanannya ditambah setengah koefisien X. Setengah dari koefisien X. Di sini koefisien X kita min 4. Setengah dari min 4 adalah min 2. Min 2-nya dikuadratkan. Berarti min 2 kali min 2 adalah plus 4. Artinya ruas kiri ditambah plus 4. Ruas kanan ditambah plus 4. Oke, maka menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 9. 9 itu adalah 5 tambah 4. Nah, ini sudah kuadrat sempurna kalau ini. Ya, kuadrat sempurna. Ciri-ciri kuadrat sempurna tadi, ciri-cirinya adalah konstantanya itu setengah dari koefisien X dikuadratkan. Setengah dari koefisien X dikuadratkan. Nah, sehingga kalau kita faktorkan ini menjadi kayak gini. Ya. X dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, pangkat 2-nya ini kita selesaikan sekarang. Kita selesaikan. Pangkat 2-nya kamu pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi akar pangkat 2. Dari angkanya 9 di sini. Positif negatif tadi alasannya karena boleh positif, boleh negatif. Sehingga jawabannya X1 min 3 atau X2-nya 3 atau dibalik. Ya, jadi himpunannya adalah penjelasannya adalah min 3 dan 3. Oke, kamu tulis yang kecil dulu, min 3 dulu. Oke. Demikian kira-kira pengertian dan eksekusi dari kuadrat sempurna. Untuk memahami lebih paham, kamu bisa lihat di buku Mandiri poin 2.5 halaman 23. Jika kalian belum menguasai, silakan bisa kalian lihat di YouTube saya pembahasan kuadrat sempurna dari soal 46 dan seterusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.